aja kita mau masukin bebas. Bebas. Set. Nah, kalau kita udah selesai kita min 1. Nah, masuk semua datanya. Assalamualaikum, halo Sobat USL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di Belajar Tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, di video kali ini Bang Rajo akan menjelaskan mengenai vektor. Apa itu vektor? Mari kita simak sama-sama. Oke, kita isi dulu ya. Seperti biasa kita buat dulu IOStream. Nah, kemudian kita akan menginclude vektor ya. Nah, vektor ini sebenarnya agak mirip dengan array ya, mirip dengan array konsepnya. Dia menyimpan data yang mirip dalam satu kesatuan gitu ya. Kayak array kan ada indeksnya tuh, indeks 1, indeks 2. Nah, vektor ini mirip dengan array gitu ya. Kita lihat nanti gimana ininya ya, prosesnya ya. Oke. Seperti ini, kemudian return 0. Oke, nah sekarang misalkan Bang Rajo mau memasukkan data ke vektor tersebut ya, ke sebuah vektor gitu. Maka kita bisa bikin aplikasi out jumlah data misalkan. Gitu ya. Misalkan kita di sini mau integer data gitu. Nah, kemudian Bang Rajo bilang di sini in dulu ya, in ke datanya. Nah, kemudian Rajo akan bikin vektor. Nah, vektor mirip array ya, mirip sama array, cuman dia caranya agak beda. Nah, gitu. Itu menandakan bahwa di sini adalah isi dari vektor tersebut adalah integer gitu ya. Nah, kemudian misalkan kita bilang bahwa misalkan kita bilang, atau ini kita ubah deh, kita ini jangan data deh. Ini jumlah aja, jumlah. Ini kita bilang masukin ke jumlah, kemudian vektornya kita kasih nama data gitu ya. Vektornya kita kasih nama data. Data. Nah, berapa datanya? Sebanyak jumlah gitu. Ya. Kemudian kita coba inputkan datanya misalkan integer i, for dari i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari jumlah, di mana i plus gitu. Nah, kemudian kita akan masukkan vektornya. Masukkan datanya ke vektor tersebut gitu ya. Maka kita bilang cout data gitu ya, data ke i gitu ya. Misalkan kita bilang di sini i plus 1 deh gitu kan. Kemudian in, nah kita masukkan ke vektor. Jadi vektornya namanya data ya, data i gitu, save. Nah, sekarang kita tampilin. Ya, kita tampilin datanya. Kita tampilin datanya. Oke, nampilin datanya agak beda ya, agak beda sedikit dari array. Dia pakai gini. Kita bilang for auto apa ya? Kita bilang ya, auto elemen deh, elemen yang ada di data gitu ya. Kemudian kita cout si elemennya itu. Ya, kemudian ini, nah gitu. Oke ya, kita coba compile. Oke, nggak ada error ya, kita mulai berarti 65.
Bentar, sorry kok 65 doang. 65 exe gitu. Nah, jumlah data, aduh, kurang rapi, kita rapiin dulu jumlah data. Nah, kita rapiin dulu deh. Gitu, oke. Ini juga kita kasih gini deh, biar rapi. Nah, gitu. Kita compile ulang, kita clear. Oke, sorry, ini nggak akan bisa di-compile nih. Kita compile ulang, kita clear screen, kita jalanin. Jumlah data 3 misalkan. Data ke 1 8, data kedua 7, data ketiga 5 misalkan. Nah, 875. Jadi udah keluar ya. Nah, jadi bedanya di sini nih cara kita nampilin datanya. Auto elemen misalnya bisa apa aja sih ini? Atau auto D gitu, atau D atau datum gitu, datum gitu ya. Datum gitu boleh juga pakai itu ya. Kita ulang sama 3 4 data misalkan. Oke gitu, oke ya. Nah, tapi di sini tidak terlihat kecanggihannya daripada si vektor ya, vektor. Jadi, nah vektor ini kelebihannya adalah dia tidak perlu kita inisialisasi seperti ini. Berapa jumlahnya itu kita nggak perlu ya. Kayak array kita tentuin berapa jumlah. Jadi dia bisa fleksibel. Berapapun data yang kita input, dia bisa fleksibel. Oke, sekarang kita akan coba ya buktikan bahwa dia bisa fleksibel. Oke. Ini Bang Rajo komen dulu deh ya. Bang Rajo komen dulu sampai sini. Nggak bisa dikomen langsung gitu ya. Satu-satu. Oke, oke, kita komen dulu deh. Bang Rajo komen dulu, gini. Oke, oke. Oke, ini nggak apa-apa komen juga. Oke, kita komen juga ini. Komen. Oke ya. Oke, sip. Oke, sip. Nah, ini jumlah juga nggak perlu. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan ambil ini datanya. Tapi Bang Rajo tidak menentukan berapa. Jadi cuma ngasih tahu aja bahwa jumlah data gitu ya. Nah, selanjutnya Bang Rajo misalkan punya variabel i dan punya variabel nilai misalkan gitu ya, dengan 0. Nggak usah pakai sama dengan 0 juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita akan bikin suatu input data ya, dia looping terus seperti ini misalkan. Maka kita bilang ini sama ini kayak ini nih, data ke i, oke, i-nya ke 0 deh, mulai dari 0. Oke, ya. Kemudian kita masukkan dia ke nilai. Ya. Nah, kemudian kita bilang kalau misalkan si nilai ini sama dengan min 1 gitu misalkan ya, maka kita break. Berarti dia akan break kalau dia sama dengan min 1 gitu ya. Nah, kalau tidak, maka kita push. Jadi kita masukkan ke dalam vektornya. Maka caranya data titik push, namanya pushback. Ya, pushback dari si nilai gitu. Kemudian i plus plus. Oke. Nah, kemudian kita tampilin bawahnya. Oke ya, kita coba, kita clear screen, kita compile. Oke, nggak ada masalah, compile lagi. Oke, sekarang kita mulai. Nah, sekarang kita tiba-tiba masukin data ke 1. Ya, iya ya, nggak apa-apa, benar-benar masukin data ke 1. Kalau dia minus 1, maka ini, makanya kita bebas masukin ya. Oke, berapa aja kita mau masukin bebas. Bebas. Set. Nah, kalau kita udah selesai, kita min 1. Nah, masuk semua datanya. 8, 5, 6, 7 sama 8, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gitu ya, canggihnya vektor. Dia bisa terima, tidak perlu kita kasih tahu, siapkan memorinya sekian, nggak perlu. Cukup kita tinggal kita pakai perintah ini, pushback ya, kita deklarasi dulu ini, bahwa vektor itu isinya adalah integer, dan kalau kita masukkan minus 1, maka dia break, itu misalkan seperti itu syaratnya.
Nah, kemudian kalau kita mau masukin data tinggal kita pakai perintah pushback. Jadi kita pakai perintah pushback ya. Jadi vektor ini sebenarnya objek ya. Objek. Nah, penjelasan objek itu nanti lebih rumit lagi, tapi anggap aja dia suatu objek yang punya kemampuan lebih bagus dari array gitu ya, kebetulan di sini contohnya, karena dia lebih fleksibel untuk proses menerima data tanpa harus kita kasih tahu berapa sih yang harus disiapin. Nah, kalau array kan harus kita kasih tahu ya, berapa sih kita siapin datanya. Kalau kita nggak tahu nih datanya berapa, kita mau ngambil data dari database, kita nggak tahu datanya ada berapa, yaudah kita pakai vektor aja, nanti tinggal di pushback, datanya masuk semua gitu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab. Karena video selanjutnya adalah mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.